Pada sore hari ini, kami LMA selaku koordinator kami ready menyampaikan laporan kami kepada pimpinan Lembaga Masyarakat Adat Pusat, Bapak Dr. Lenis Kogoya, untuk tindak lanjut laporan kami atau pengaduan kami kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan Keamanan RI, bahwa tim pansel Provinsi Papua maupun kabupaten kota bekerja tidak sesuai dengan aturan undang-undang dalam negara Republik Indonesia, lebih khusus muatan-muatan aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi khusus di tanah Papua. Peraturan pemerintah nomor 106 tidak dilaksanakan sesuai dengan muatan-muatan pasal hukumnya, sehingga merugikan kami, lembaga masyarakat adat yang memiliki dasar hukum dalam negara ini, khususnya yang memiliki SKT dan diakui oleh negara. Kami melaporkan bahwa kami adalah penyelenggara organisasi adat resmi di atas tanah Papua. Oleh sebab itu, kami mengadu kepada pimpinan LMA Pusat untuk diteruskan kepada pemerintah pusat di Jakarta. Terima kasih. Kami terima kasih kepada Tuhan karena Papua Pegunungan itu telah dilaksanakan proses DPRK maupun DPRP itu sesuai aturan dan mekanisme sesuai Undang-Undang 21 tahun 2001 yang berbunyi memberdayakan masyarakat pribumi di atas tanah leluhur dan hak kesulungan. Di dalamnya gubernur, MRP, dan Kespampol dan Timsel telah melaksanakan itu. Jadi kami telah melakukan dengan kebenaran yang diberikan oleh negara Republik Indonesia. Terima kasih. Jadi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua LMA Republik Indonesia, Bapak Jenderal Dr. Lenis Kogoya, SHM telah memberikan legalitas hukum Republik ini hingga Jaya Wijaya dan Papua Pegunungan menjadi barometer di tanah ini. Terima kasih. Saya mau sampaikan hari ini, pada sore hari ini, bahwa untuk Provinsi Papua Tengah, sekarang kami lagi mengalami kesulitan karena pansel yang terbentuk di sana tidak sesuai dengan mekanisme, sehingga saya selaku Ketua Korwil, saya adakan demo pada tanggal 22 Desember. Setelah itu saya keluar dan menuju ke Jakarta, lapor diri ke sana untuk perubahan, sehingga proses ini sedang jalan. Sehingga itu pansel-pansel yang bentuk dengan Kesbangpol yang lagi jalankan tidak sesuai dengan aturan itu, kami minta segera dibubarkan dan aturan tetap perubahan kembali. Itu aja. Terima kasih. Baik, selamat malam. Lebih khusus masyarakat adat 7 wilayah adat 6 provinsi di tanah Papua, mewakili lembaga adat tanah Papua yang hadir di sini, menyampaikan laporan tahapan-tahapan yang dijalankan oleh pansel, panitia seleksi provinsi dan kabupaten kota. Memang beberapa hari yang kita lihat di mana-mana banyak mengeluh demo, terus penolakan di mana kirikan terjadi di ini, kecuali Papua Pegunungan. Saya pantau, saya baru tiba, ternyata Papua Pegunungan sangat beda. Dia memang dalam peraturan pansel itu sudah menjelaskan bahwa lembaga adat, karena sesuai dengan peraturan pemerintah itu, lembaga adat dan harus diakui oleh pemerintah pusat dengan daerah dan memiliki SKT. Jadi itulah dijalankan oleh pemerintah Papua Pegunungan, gubernur, ketua pansel dengan Kesbang benar-benar jalankan sesuai aturan. Maka laporan yang disampaikan oleh Pak Malaikat Alpius Tabuni
itu sangat benar. Saya sudah diketahui. Saya terima, dan laporan juga saya terima secara tertulis maupun lisan. Nah, hari ini dari Korwil wilayah adat Saireri, Mamta, ya, Provinsi Papua Induk dan Papua Tengah, itu memang saya sudah lihat peraturan panselnya, memang keluar. Tidak ada kalimat satupun yang masuk di dalam pansel itu mengatakan bahwa lembaga adat, tidak disebutkan, dia tidak dibunyikan, dan memiliki SKT juga tidak ada di dalamnya. Nah, jadi pertanyaannya adalah pansel itu memberikan kesempatan kepada lembaga mana yang diakui oleh pemerintah maupun lembaga adat mana, dan itu yang perlu saya pertanyakan kepada mereka. Nah, persoalan ini memang banyak terjadi persoalan itu karena semua lembaga saja, siapa saja atau organisasi mana saja diberikan rekomendasi kepada calon-calon DPRK. Padahal kursi ini kan udah disebutkan kursi adat murni. Tidak boleh partai politik, tidak boleh PNS, udah dijelaskan di dalam. Terus sekarang sudah mulai terjadi permainan-permainan politik yang saya lihat, politik kepentingan, politik keluarga, politik marga, macam-macam politik yang akan masuk 5 provinsi, yaitu Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Induk ini sangat berbeda dengan Papua Pegunungan. Jadi berdasarkan laporan penyampaian perwakilan dari lembaga adat ini, kita akan teruskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri sesuai permintaan, dan Menteri Pertahanan, Menko Polhukam kita akan teruskan. Nah, nanti akan kita melihat langkah-langkahnya. Saya merasa keberatan pansel-pansel yang selama ini tidak hargai saya, padahal saya punya SKT atau hak cipta, tapi tidak hargai saya. Mungkin saya akan bisa, masing-masing Korwil akan menjalankan jalur hukum, kemungkinan akan terjadi. Nah, siapapun yang dia mengabaikan dasar hukum yang tidak jelas, diabaikan juga lembaga adat, tidak hargai, ya mungkin langkah-langkah hukum yang kami harus lakukan. Selain kami ambil langkah-langkah hukum, kami akan minta kepada pemerintah, peraturan pansel itu harus ada revisi. Hanya peraturan pansel saja. Untuk peraturan pemerintah, peraturan gubernur itu tidak masalah. Tetapi peraturan pansel itu harus diubah dan sesuaikan dengan peraturan pansel yang dibuat oleh Papua Pegunungan. Nanti disamakan semua, karena gunung ini sebagai patokan barometer supaya 5 provinsi itu disamakan. Ya, itu aja. Sekian dan terima kasih. Apakah termasuk permintaan untuk pansel yang bermasalah ini yang rekrutmen tidak boleh ditetapkan dulu dan tidak boleh dilanjut dulu? Ya, jadi kalau dengan sendirinya ada pelaporan, misalnya kalau kami lembaga adat merasa dirugikan, misalnya pansel-pansel itu kami bubarkan dengan cara yang pelaporan misalnya, terus kami akan meminta periksa dasar-dasar hukum yang menetapkan, misalnya di situ tidak sesuai peraturan, berarti kan dengan sendirinya akan gugur dia. Itu anggaplah udah dibatalkan itu. Nanti kita akan buktikan di pihak berwajib, nanti kita lihat ya, apa yang dia tetapkan, dasar hukum apa yang dia tetapkan. Nanti kita lihat periksa di Kesbang maupun pansel-pansel yang ditetapkan itu akan kita periksa. Dasar hukum mana yang dia tetapkan. Apa kami lembaga adat ini tidak punya hak, atau lembaga dia punya hak itu yang dia tetapkan. Kita lihat. Apabila pada saat kita temukan lembaga adat yang dianggap itu layak, berarti semua lembaga yang diberikan rekomendasi gugur dengan sendirinya, maka batal. Baru bikin rekrut baru, dan ketua-ketua pansel anggotanya semua diberhentikan, atau kepala-kepala Kesbang bermain semua diberhentikan semua. Itu saja. Ya, gitu.